Halo Sobat Kria, perkenalkan saya Dwi Sabda Irawati, founder dan desainer Sabda Batik Collection. Saya telah lebih dari 10 tahun berkecimpung di bidang sustainable fashion, khususnya pengembangan produk ekoprint. Sabda Batik telah meraih berbagai apresiasi, di antaranya sebagai binaan terbaik Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Timur pada tahun 2023. Selain itu, Sabda Batik aktif mengikuti pameran dan forum internasional sehingga dapat memperluas pemasaran produk kami di pasar global. Selain itu, saya juga aktif berbagi melalui berbagai workshop ekoprint dan pengembangan produk IKM. Di video ini, saya akan mengajak Sobat Kria membuat ekoprint dengan teknik STEAM, yaitu teknik mencetak motif alami dari daun dan bunga pada kain melalui proses pengukusan. Teknik ini tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga menghasilkan motif unik yang tidak bisa diduplikasi. Yuk, kita belajar bersama. Sobat Kria, berikut adalah bahan-bahan untuk membuat ekoprint. Yang pertama adalah TRO. TRO berfungsi untuk mencuci kain supaya terbebas dari berbagai macam bahan-bahan kimia waktu pembuatan di pabrik. Kemudian adalah tawas. Tawas berfungsi untuk mordant, memperkuat jejak daun sehingga tercetak jejak daun yang indah di kain. Kemudian ada cuka, kita bisa memakai cuka makan dan juga cuka industri, berguna untuk mempertegas jejak daun. Kemudian ada soda kue juga digunakan untuk memordant kain, dan yang terakhir adalah tunjung. Nah, kemudian kita juga memerlukan rafia untuk mengikat, kain sebagai media, dan plastik untuk membungkus kelontong dari kain. Dan tak lupa kita menyediakan daun sebagai media untuk memotif kain. 1 kilo pewarna alami, kita bisa menggunakan mangrove, secang, dan juga bahan pewarna alami yang lain. Kita rebus di dalam 10 liter air selama 2 jam. Yang pertama, masukkan 15 gram TRO, kemudian ditambahkan dengan 1 liter air, larutkan TRO dengan air, kemudian diaduk-aduk ya. Ini kalau mengaduk harus sampai benar-benar larut TRO-nya di dalam air. Rendam kain selama 15 menit. Selanjutnya kita akan melakukan pemordanan terhadap kain yang akan kita gunakan sebagai media ekoprint. Mordant ini berguna untuk membuka pori-pori serat kain sehingga jejak akan tercetak dengan jelas dan indah. Yang pertama, kita akan memasukkan 15 gram tawas, 5 gram tunjung, 1 sendok teh cuka, 5 gram soda kue. Yang terakhir, kita akan menambahkan 2 liter air untuk melarutkan semua bahan. Aduk dengan sempurna sehingga semua bahan dapat tercampur dengan rata. Dan yang terakhir, kita akan merendam kain selama 30 menit. Pastikan semua kain tercelup dengan sempurna di dalam larutan mordant. Nah, Sobat Kria, langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan mordant in. Mordant in ini bertujuan untuk membasahi kain
karena tadi kita telah menjemur kain sampai kering. Jadi sebelum kita melakukan penataan daun di atas kain, kita perlu melakukan mordan ini. Bahan yang digunakan adalah 5 gram tawas yang kita larutkan dengan air 1 liter. Nah, ini fungsinya hanya untuk membasahi saja ya. Dan juga tawas ini berguna untuk mempertegas jejak daun pada kain. Waktu mordan ini tidak perlu kita rendam, hanya cukup untuk dibasahi aja ya. Pastikan bahwa semua permukaan kain ini basah. Supaya nanti jejaknya tercetak dengan sempurna. Setelah melakukan mordan, langkah selanjutnya adalah kita akan memberikan pewarnaan di kain. Ini tidak terlalu pekat, hanya sebagai dasar saja. Jadi kain kita masukkan ke dalam pewarna alami. Pewarna alami ini kita tidak perlu menggunakan yang pekat, tetapi yang encer saja, karena sebagai dasar warnanya. Sobat Kria, kadangkala ketika kita memeras kain dari pewarna alami, itu masih banyak sekali pewarna alami yang masuk ke serat kain yang tidak bisa kita keluarkan. Jadi langkah yang kita gunakan adalah dengan cara mengkipas-kipaskan kain supaya kain ini tidak terlalu basah ketika kita akan memberikan daun di atasnya. Bentangkan plastik di atas meja. Plastik ini seukuran dengan kain yang akan kita pakai sebagai media untuk ekoprint. Lalu bentangkan kain di atas plastik. Tata daun di atas kain. Nah, Sobat Kria bisa membuat kreasi sendiri-sendiri untuk menata daunnya. Kemudian kita mempersiapkan blanket untuk menutup kain yang telah ditatai dengan daun. Ini pastikan bahwa blanket kita itu nanti tidak terlalu basah supaya hasilnya sempurna. Kemudian tutup kain yang telah ditatai daun dengan kain blanket. Kemudian tutup dengan plastik. Gulung kain. Pastikan bahwa ketika menggulung kain, ini dilakukan dengan rapat, supaya daun tidak bergeser. Lalu lipat kain menjadi 2 bagian, kemudian ditekuk lagi, dan kita akan mengikatnya dengan rafia. Pastikan Sobat Kria untuk mengikat kain ini diikat dengan sangat kuat.
Selanjutnya, kita akan mengukus kain yang telah kita gulung menjadi lontong itu di dalam alat steam selama 2 jam. Setelah 2 jam, maka kita angkat kain dari alat steam dan lontong siap untuk dibuka. Kita akan memulai membuka lontong kain. Kemudian kita angkat daunnya ini satu persatu. Nah, sobat Kria semua bisa melihat bahwa daun sudah tercetak dengan cantik di atas kain. Sobat Kria, setelah kita melepaskan daun dari kain, maka kain akan dijemur sampai kering dan kita angin-anginkan, di mana proses mengangin-anginkan kain selama 4-7 hari itu adalah disebut proses oksidasi. Proses oksidasi adalah proses untuk mengeluarkan oksigen yang terperangkap di dalam pori-pori kain. Sobat Kria, ini adalah proses akhir dari rangkaian membuat ekoprint. Adalah proses fiksasi, di mana kain ini akan direndam dengan larutan 10 gram tawas dengan 5 liter air selama 10 menit, kemudian angkat dan peras, bilas dengan air biasa dan keringkan. Inilah hasil akhir kita membuat ekoprint pada siang hari ini. Semoga sahabat Kria lebih giat berlatih dan mencoba. Salam inovasi, kreatif, dan produktif. Terima kasih sudah menonton video ini dan mengenal lebih dekat IKM Binaan UPT Aneka Industri dan Kerajinan Surabaya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di kelas Kria Jatim episode berikutnya. Salam kreatif.